sudah kita jelaskan terkait dengan 4 perhubungan. Ada satu pembahasan yang mendahului yang saya lewati. Jadi saya mau meletakkan dia pada pertemuan keberapa nih? Ke-5 ya. Berkaitan dengan pembahasan lafaz atau kata. Ada yang tidak hadir ini? Siapa yang tidak hadir? Kemarin kita sudah menjelaskan pembahasan berkaitan dengan 4 relasi ya. 4 relasi, 4 perhubungan dari satu konsep direlasikan dengan konsep yang lain, terjadi 4 perhubungan ya. Dalam logika tidak keluar dari ini. Apapun konsepnya ketika direlasikan, maka kita tinggal melihat dalam misdaknya itu kira-kira dia melingkupi dengan konsep satu yang direlasikan dengan konsep yang lain itu saling memasuki ataukah tidak sama sekali. Nah, tentu relasi-relasi itu adalah sebuah penemuan ataukah pemahaman yang ditangkap oleh pikiran kita. Umum satu segi itu kan faktanya di realitas yang bagaimana itu umum satu segi itu kan. Cuma dalam maksudnya adalah saling melingkupi, ada yang melingkupi seluruhnya dan ada yang melingkupi sebagian. Begitu yang lain. Ketika kita berbicara konsep dalam logika, sudah otomatis kita akan mulai dari pembahasan kata. Ya. Pembahasan kata. Tentu berkaitan dengan kata ini pembahasan yang paling banyak dibahas itu adalah berkaitan dengan ilmu bahasa. Tapi logika membahas ini adalah keperluan kita mendefinisi, bukan mau menjelaskan kata benda, kata sifat, enggak. Tapi ini adalah keperluan kita memasuki ruang definisi untuk mengetahui apa? Mengetahui kata-kata mana yang punya makna yang bisa didefinisikan. Karena ada orang mendefinisikan itu bukan pada tujuan definisi yakni jelas, tapi tambah membingungkan. Karena kata itu yang kita bahas adalah sebuah prinsip-prinsip umum berkaitan dengan spidol baru ini. Yang lama-lama mana? Dibuang. Kenapa yang baru ada, yang lama selalu diabaikan? Ya, jadi kata itu kata. Tentu ini pembahasan tersendiri. Yakni kata itu logika itu menyasar pada makna, bukan pada katanya. Tapi kita dalam setiap hari itu seringkali berkaitan dengan kata-kata. Realitas kata itu selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam pembahasan logika kata itu harus ditarik pada makna. Ini salah satu aturan makna ya. Makna. Jadi kata itu ditarik pada makna. Maka adakah sebuah kata yang tidak punya makna? Pasti banyak ya. Tapi kalau makna ini kalau mau ditarik pasti bagaimana cara melahirkan apa? Bagaimana makna itu bisa dibentuk? Itu pasti berkaitan dengan epistemik ya. Tapi kerangka logika meletakkan kata itu berkaitan dengan makna. Jadi dalam logika itu yang bukan disasar itu kata-kata, tapi memang pembagian katanya banyak. Tapi pembagian kata itu hanya berkaitan dengan bagaimana makna itu ditemukan. Bagaimana pikiran kita bisa menemukan makna dari kata itu, agar apa? Agar makna itu yang kita definisikan. Lagian toh yang kita definisikan bukan kata kan? Yang kita definisikan adalah makna, konsep. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan, pasti definisinya adalah terkaitan dengan konsep. Dan konsep itu kita pahami ketika ada katanya. Dalam ilmu komunikasi misalnya, konsep yang ada pada pikiran kita untuk mau kita jelaskan kepada halayak umum untuk dipahami pasti ada kata-kata. Dan orang seringkali memilih kata yang itu menurut subjek pembicara
pasti kata yang sekiranya mudah dipahami. Berkaitan dengan logika, maka ada kata juga yang seharusnya dijadikan untuk bisa didefinisikan berkaitan dengan makna. Jadi tidak semua kata yang ada maknanya bisa didefinisikan secara langsung, kecuali ada karina-karina ataukah indikasi-indikasi untuk melihat makna ini. Karena ada banyak makna tertentu, konsep-konsep tertentu yang ketika kita mendefinisikan itu membias. Bukan mengarahkan orang pada sebuah tujuan definisi, yakni memperjelas sesuatu yang didefinisikan, tapi lebih memperunyam atau mempersulit. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki definisi, maka kita perlu meletakkan di kata mana yang punya makna yang itu bisa relevan dengan subjek logika, yakni definisi, dan kata-kata mana saja yang kemudian maknanya itu ditarik nanti kala dalam proposisi menjadi sebuah argumentasi. Salah satu pembagian lafaz yaitu berkaitan dengan apa? Kalau bahasa kerennya disebut dengan univokasi. Univokasi. Kalau bahasa Arab disebut apa? Muhtas. Muhtas. Kata khusus. Kata yang maknanya khusus. Kata yang maknanya khusus. Misalnya saya mengatakan batu. Batu itu maknanya khusus berkaitan dengan batu yang ada di luar. Tapi kalau berkaitan dengan makna khusus pada pikiran kita akan mulai mengurai batu itu ya. Keras. Apalagi ada campuran apa. Itu pada pikiran. Tapi makna kata, satu kata yang memiliki satu makna. Makna khusus itu satu kata yang memiliki satu makna. Selalu dikembalikan pada makna. Karena kalau kata tidak dikembalikan kepada makna, lantas apa arti kata-kata yang disampaikan itu kan? Lagian toh yang kita mau sampaikan ini, makna yang kita mau sampaikan di orang, bukan kata yang kita mau sampaikan di orang. Walaupun saya juga sulit memahami puisi, kadang saya baca puisi saya bingung. Katanya itu dia sampaikan makna, saya juga jeli memahaminya. Nah, tapi dalam logika ada disebut dengan univokasi. Univokasi itu satu kata satu makna ya. Jadi kata yang memberikan satu makna. Jadi kalau saya mengatakan batu, orang dengan segenap akal mengarahkan dia pada makna itu kan. Kalau saya bilang makna batu, yang orang tangkap pada keras ya. Jadi ini hal yang mudah. Jadi kata itu memberikan makna itu. Makna terkait dengan sesuatu itu, tentang kata ya. Kata. Karena saya mengatakan batu, oh batu maknanya begini. Tapi pada sisi yang lain, itu makna kata itu tidak memunculkan satu makna, bahkan dia memunculkan banyak makna yang disebut dengan apa? Ekuivokasi, ekuivokal, atau ekuivokal. Satu kata yang memiliki banyak makna. Jadi satu kata yang memiliki banyak makna. Banyak itu ya. Misalnya apa? Kalau saya menggunakan misalnya kata skeptis misalnya. Skeptis. Maknanya banyak ya. Banyak itu skeptis itu. Apa? Maka satu ragu. Ada orang bilang bimbang. Banyak ya makna. Tapi kalau kita tarik pada ekuivokasi, itu satu kata maknanya dengan mudah dipahami. HP. Tapi kalau ekuivokasi, itu satu kata banyak makna. Misalnya kalau saya kasih skeptis saja maknanya banyak. Tapi ada juga misalnya kata Tuhan. Tuhan itu apa? Ada pencipta. Banyak. Ada juga apa maknanya? Maha kuasa. Banyak. Bahkan Tuhan juga punya konsep banyak sekali ya. Ada Trinitas.
ada esa, tunggal, banyak. Jadi tidak semudah memang ketika kita mau memahami pembicaraan sekelompok manusia, itu memang kita, makanya kemudian dikatakan tidak secepat mungkin kita menjustis itu, karena seringkali kata yang kita gunakan saja, kata, walaupun kata yang dia gunakan di satu daerah itu seringkali berbeda maknanya kan. Kalau saya mengatakan bisa, kata bisa itu maknanya banyak. Satu, bisa ular, ya. Yang kedua, artinya dapat, ya, dapat. Jadi kalau orang mengatakan saya memberikan kamu bunga, bunga kredit, atau ke bunga bangkai, ya kira-kira itu perlu dibuka ruang makna itu, ya. Karena memang banyak kata-kata yang kita tidak hanya memahami bahwa kata itu bermakna tunggal, artinya makna satu. Tapi kata juga ekuivokasi itu, satu kata melahirkan banyak makna. Satu kata yang melahirkan banyak makna. Ada juga banyak makna tapi satu kata kan? Ada itu. Maknanya banyak tapi inti-intinya cuma satu kata itu yang dia pakai. Tapi berkaitan dengan ini adalah ekuivokasi, adalah satu kata banyak makna. Kebanyakan kita misalnya kalau satu kata banyak makna, misalnya kayak tadi buku itu maknanya satu, kertas, ya, yang berisi tulisan, itu makna mana. Jadi maknanya itu tidak saling mendahului, ya. Dia satu makna ini, kemudian makna ini, kemudian makna ini, ya. Dia secara sistematik itu maknanya. Sebagaimana kata bunga, ada bunga kredit bank, apa lagi? Bunga, ya banyak, bunga bangkai, banyak bunga-bunganya tuh, ya. Bunga desa, kalau salah ingatnya bunga desa, ya, itu yang mungkin lebih kena, ya, bunga desa. Artinya memang satu kata itu pada kenyataannya itu memang banyak makna. Jadi misalnya kita melihat buku saja, membaca buku saja, ini ada kala memang kata yang penulis gunakan itu dia sesuai dengan makna dia, ya, makna dia. Walaupun dia menggunakan kata yang sama, tapi maknanya itu dia tidak samakan dengan makna pada umumnya. Atau siapa nama Akbar. Jadi ada juga kata yang memang dia buat sendiri, ya, yang dia buat sendiri kan, penulis kan seringkali berkreasi, kata-kata dia seringkali buat. Tapi kata yang dia buat itu seringkali maknanya itu sama sebagaimana orang gunakan. Berkaitan dengan ekuivokasi, itu satu kata yang maknanya banyak. Misalnya orang menggunakan kitab, ya, atau buku, itu banyak. Yang seringkali yang kita temukan misalnya dalam bahasa kita seringkali orang dapat, itu bisa ular, menemukan sesuatu. Ini dua kata. Tapi di sisi yang lain kita menemukan pada praktek keseharian kita, ya, praktek satu kata satu makna. Kalau ini disebut dengan makna persekutuan, satu kata banyak makna. Yang ketiga itu ada disebut dengan makna perpindahan. Makna perpindahan. Makna perpindahan itu ketika kita mendengar satu kata itu, akal kita berpindah pada makna kedua, bukan pada makna awal. Itu makna perpindahan. Jadi kita mendengar sebuah kata, yang pikiran kita menangkap makna itu bukan makna yang pada hakikinya, tapi dia berubah pada makna-makna yang lazim, makna yang sudah dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Namun dalam makna perpindahan itu, makna yang digunakan pada makna kedua itu masih berkaitan dengan makna pertama. Misalnya saya contohkan apa? Seringkali orang contohkan misalnya kata sholat. Sholat itu maknanya apa? Makna awalnya apa? Sholat itu.
salat itu makna awalnya adalah doa. Tapi sekarang kalau kita katakan, ayo kita salat, yang dipikiran orang apa? Takbiratul ihram ditutup dengan salam. Ini disebut dengan makna perpindahan. Makna sebenarnya itu doa. Makanya dalam sholat itu kan banyak sekali doa-doanya. Bacaan itu banyak sekali ayat-ayatnya. Tapi makna perpindahan itu adalah ketika kata itu didengar, yang orang tangkap itu makna kedua, bukan makna pertama. Makna sholat itu makna pertamanya adalah terkaitan dengan doa. Tapi sekarang kita mendengar, kalau orang bilang sholat itu yang pikiran kita muncul, Allahu Akbar, salam kiri, salam kanan, selesai kan? Namun takbiratul ihram sampai dengan salam itu harus berrelasi dengan makna awal. Ini makna perpindahan. Atau seringkali juga misalnya orang mengatakan kamera, yang orang tangkap apa? Kodak ya. Kodak itu yang paling terkenal daripada kamera. Padahal Kodak ini perusahaan ya. Apa? Orang kamera di pikiran orang tuh terkait dengan Kodak ya. Kodak. Jadi makna perpindahan itu artinya bahwa makna itu digunakan, dipahami makna yang sesudah dari makna awal. Dan kebanyakan begitu ya. Nah, pasal yang kata doa apa? Banyak sekali. Ya. Kafir itu yang ditangkap apa? Makna sesungguhnya kafir apa? Kafir, kata kafir, makna awalnya kafir. Menyembunyikan. Yang ditangkap apa? Kafir, masuk neraka. Itu artinya bahwa ada kata-kata memang banyak dalam kehidupan kita seringkali. Ini dalam mendefinisikan ini harus hati-hati. Karena kita harus menggunakan kata itu yang tidak membingungkan. Maknanya itu tidak mengaburkan. Tapi makna-makna perpindahan ini sangatlah banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau aku tuh? Iya, kalau misalnya aqua itu kan lebih perusahaan ya. Tapi yang kita pikirkan apa? Air. Aqua, beli aqua. Air tuh, padahal itu aqua itu label perusahaan. Itu perpindahan itu. Akal ya. Tapi masih ada kaitan antara makna itu dengan makna awalnya itu masih ada. Atau misalnya contoh, ambilkan saya air. Siapkan gelas. Padahal dia cuma minta air. Ambilkan saya air dulu. Yang dia ambil gelas, penutup. Padahal ambilkan air saja. Air, bukan saya suruh ambil dengan gelas-gelas. Tapi seringkali makna itu sudah bergeser. Pikiran kita sudah masuk pada makna yang kedua. Buatkan saya teh dulu. Kalau buatkan teh itu bagaimana seharusnya? Daunnya dijemur, diproduksi kan, buat teh kan begitu. Buatkan teh, panas air. Oh, bisa panas air. Itu ada makna perpindahan. Tapi buat teh dulu, ini bahan-bahannya buat sendiri. Ya kan pasti tidak akan selesai itu ya. Kita mau bicara atau orang suruh buat kopi. Kopi itu kalian harus panen, jemur, dimasak, dihalusi dan lain sebagainya. Baru jadi kopi. Tapi kalau kita bilang buat kopi, air panas. Ya, itu kan namanya menyajikan minuman kopi. Kalau cuma buat kopi, tapi pikiran orang sedangkali cepat bergeser ya. Bergeser. Misalnya kalau sekarang kalau kita bilang Marxis, apa makna yang bergeser? Berpindah. Komunis. Masuk kita ya? Marxis, kiri, komunis. Padahal kiri ini maksudnya apa? Makna sebenarnya kiri itu apa? Komunis. Padahal itu mana berpindahan. Itu pada kenyataan hidup kita itu sering terjadi. Yang keempat itu disebut dengan apa? Improvisasi. Improvisasi. Kata yang maknanya tidak sesuai dengan makna awalnya. Kata yang maknanya itu digunakan tidak sesuai dengan makna awalnya. Tidak ada
Saya contoh misalnya kata siddiq. Siddiq ini artinya apa? Maknanya adalah jujur. Tapi sekarang pada kenyataan siddiq itu tukang pencuri-pencuri. Sebenarnya improvisasi. Misalnya kita orang tua terlalu ekstasi. Saya berikan kamu nama Muhammad agar menghamba, abdilah hamba. Besarnya, jangan dibayangkan ya. Antara arti dari kata itu dengan orang yang gunakan itu tidak sesuai kan? Muhammad pencuri, korupsi. Padahal Muhammad ini apa maknanya? Hamba Tuhan, abdilah hamba Tuhan. Seringkali begitu. Ya coba teman-teman cross check, teman-teman punya nama, cari tahu maknanya dengan kehidupan teman-teman. Kira-kira sama tidak itu? Itu improvisasi. Improvisasi ya. Teman saya itu namanya siapa? Saleh tapi tidak taat. Kira-kira begitu. Contoh kasusnya begitu. Saleh kan konsepnya apa? Ya saleh ya, tunduk taat, tapi kehidupannya tidak pernah salat. Itu namanya tidak. Itu artinya improvisasi ya. Improvisasi. Contoh ya. Kalau sama mohon maaf. Contoh ya. Ini sebenarnya improvisasi. Banyak itu improvisasi. Jadi maknanya itu tidak sesuai makna, tidak ada relasi, kecuali ada indikasi. Karina misalnya, banyak itu. Misalnya siapa lagi? Kalau Sule memang bukan bahasa Arab, dia tidak tahu apa itu. Sule itu artinya apa ya? Kalau dibilang pelawak cocok. Jadi makna khusus ya, dia masuk pada makna satu makna saja. Tapi kalau kata improvisasi itu adalah kata yang maknanya tidak sesuai dengan makna awalnya. Banyak orang kasih nama itu betul-betul ya. Banyak. Kalau misalnya banyak sekarang ini banyak modelnya. Terutama dalam dunia Islam tuh banyak sekali nama-nama Muhammad bin Abdullah bin Bay, banyak sekali. Pada kenyataannya apa yang ada tuh jadi Ronaldo, Johans misalnya. Model-modelnya begitu disebut dengan improvisasi. Bahaya kan? Tentu orang tua punya ekstasi tinggi. Saya punya anak tuh namanya bagus, saya kurang tahu dia besar jadi apa. Itu improvisasi ya. Improvisasi begini. Kalau tidak dikawal memang nanti jadi improvisasi. Jadi makna bagus, pada kenyataannya tukang tipu kan? Karena kan coba teman-teman lacak itu yang tukang korupsi itu namanya tidak Islami apa? Muhammad ini, Siddiq ini, Ja'far ini, banyak sekali. Tapi pada prakteknya maknanya tidak sesuai dengan makna aslinya. Artinya ada permasalahan. Itu dalam logika disebut apa? Improvisasi. Jadi makna yang seharusnya kita inginkan itu tidak. Mungkin pada kehidupan kita juga begitu ya. Jadi kalau yang kita salahkan siapa? Kita yang pakai nama ya tanggung jawab saja. Kita tidak mungkin salahkan. Tapi orang tua seringkali punya ekstasi besar. Namanya tuh dia taruh bagus-bagus. Pada kenyataannya tidak sesuai dengan mana. Yang paling banyak memang nama Muhammad ya. Paling banyak itu nama Muhammad. Nama abu-abu juga banyak. Abu-abu sekarang meningkat abu. Kata abu itu banyak sekali. Abu Lahab, abu-abu ya. Abu yang melahap. Itu banyak sekarang itu muncul itu. Muhammad dan Abu itu saling kejar-kejar. Bahkan ada di sekelompok teman-teman saya yang lain, kalau sudah ikut pengkaderan lama-lama jadi sudah jadi Abu. Dirubah itu Abu ya. Tidak tahu itu ada makna apa. Tapi kalau dalam kaitan dengan improvisasi itu seringkali makna dalam Abu itu pada kenyataan tidak banyak itu. Siddiq jujur, pada kenyataannya tukang tipu. Muhammad ya amanah ya. Tapi pada kenyataannya sama sekali tidak. Coba teman-teman misalnya Muhammad Nazarudin, Muhammad sekarang sudah keluar penjara apa belum untuk korupsi?
Namamu Muhammad kenapa rusak begitu? Kan seringkali begitu ya. Kenapa namamu bagus, kenapa rusak begitu? Ini bisa dipahami dalam improvisasi. Improvisasi. Ada sampai orang tua memberikan nama Ronaldo supaya jadi pemain bola. Pas besar tukang pukul orang. Jadi makna-makna itu yang tidak sesuai. Jadi hati-hati dia memberikan kata, karena kata yang diberikan pada sesuatu ada makna yang ditempel kan? Jadi ada makna yang ditempelkan pada kata, dan kata itu yang dipredikasi pada subjek pada objek itu dengan nama. Tapi ketika kita menyebut kata itu pasti muncul nama. Namun seringkali nama itu yang kita sebutkan kata itu tidak berelasi dengan makna awalnya, yang dikatakan dengan makna improvisasi ya. Mana-mana improvisasi begitu. Yang selanjutnya ada disebut dengan kata apa? Hakiki. Ya. Hakiki ya. Hakiki. Kata hakiki itu adalah kata yang maknanya cuma di situ. Dia maknanya bukan berkaitan dengan orang yang meletakkan, tapi memang hakiki pada sesuatu itu disebut dengan hakiki. Misalnya kalau kita seringkali misalnya contohkan singa misalnya. Singa itu kan gambaran kita sesuai dengan kenyataannya, dia adalah hewan buas ya. Buas perkasa lah ya. Perkasa, singa raja hutan ya. Artinya bahwa menyebut singa itu kemudian terpatri dia raja rimba ya, berani, kuat dan lain sebagainya. Itu makna hakiki. Jadi makna itu tidak mendahului makna peletakan. Dia maknanya itu memang pada sesuatu itu. Misalnya kalau kita mengatakan daun hijau, hijau pada daun itu tidak usah lagi dibilang memang sudah di situ. Itu makna hakiki. Mana hakiki. Jadi seringkali memang kata yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita dengar memang ada tarikan makna hakiki. Yang terakhir berkaitan dengan makna majasi. Majasi ya, majasi. Tidak hakiki. Jadi makna hakiki itu yang seharusnya pada ini itu dipindahkan maknanya. Majas namanya, menjadi. Misalnya kalau singa itu saya katakan dia sebagai pemberani, kemudian saya katakan Saleh itu pemberani. Jadi, saya menemukan hewan pemberani di sorry. sorry, saya bilang hewan, sorry ya. Artinya mana hakiki itu adalah makna pada sesuatu itu tidak mendahului peletakan subjek. Singa kan pemberani. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan, tadi saya makan bakso, saya menemukan ada ada manusia singa makan bakso. Padahal yang dimaksud itu singa itu pemberani ya, tapi singa itu diletakkan pada seseorang. Kayak bilang, oh Saleh itu seperti singa. Kalau seperti singa jangan pahami taringnya panjang, tapi itu ada makna singa yang dia letakkan pada seseorang. Itu disebut dengan majas. Nah, dalam pendefinisian itu kalau kita menggunakan majas itu sangat berbahaya karena bukan makna sebenarnya. Kita katakan misalnya kita mengatakan Hercules adalah singa. Itu kan kecuali ada indikasi karina, misalnya ada syarat-syarat tertentu. Kalau tidak ada syarat tertentu maka tidak bisa digunakan begitu karena berkaitan dengan definisi. Maka dari kata ekuivokasi, univokasi, ekuivokasi, perpindahan, persekutuan, kemudian dia masuk pada improvisasi, hakiki dan majasi. Mendefinisikan itu yang digunakan adalah makna ini, mukhtas ya. Satu kata, satu makna dalam mendefinisikan. Tidak bisa satu kata banyak sekali maknanya. Misalnya kalau saya mengatakan
apa definisi dari manusia? Ada yang mengatakan manusia adalah insan, manusia adalah basar, manusia adalah banyak. Itu dalam pendefinisian disebut dengan apa? Ada proses tasalsul. Tentu syarat-syarat definisi nanti kita bahas. Tapi usahakan dalam pendefinisian itu tidak ada makna ganda, tidak ada kata ganda, tidak ada berlaku makna yang banyak kata dipakai atau satu kata yang banyak maknanya. Dia cukup satu kata banyak makna. Kecuali ketika ada misalnya majasi atau ke univokasi, itu kecuali ada syarat karina. Karina itu bahasa indikasi, atau ada syarat atau ada ciri-ciri yang sudah dimaksudkan sehingga pemahaman orang dalam menangkap apa yang didefinisikan itu terarahkan. Karena pada prinsipnya kata itu pikiran harus terarahkan pada makna itu. Ketika definisi dalam mendefinisikan sebuah makna yang dia menggunakan bahasa atau kata yang maknanya itu berbilang dan tidak ada karina atau indikasi terkait apa yang dia mau tuju, yang dia syarati, maka dalam logika itu dihindari. Misalnya seringkali kita mengatakan seringkali kita mendefinisikan apa itu manusia. Manusia itu adalah, seringkali orang sudah pusing, manusia adalah mata yang berlian, hidung yang panjang. Itu kan mulai membangun apa? Kesan-kesan yang lebih meluas pada pikiran kita, lebih meluas imajinasi kita, bukan tertuju pada apa yang kita mau definisi. Jadi melihat kata-kata dalam memahami maknanya, kalau itu harus melihat aturan berpikir, maka setiap kata itu dikembalikan. Maka apa yang kita mau definisikan, itu kita harus tahu makna ini apakah dia makna khusus ataukah makna berbilang. Kalau makna berbilang, maka kita harus menarik dia dalam bentuk karina. Misalnya saya mengatakan Saleh adalah singa. Itu improvisasi. Apa namanya? Sorry, bro. Harus ada karina bahwa saya mau menjelaskan keberanian dia seperti singa. Ada indikasi itu. Ada indikasi. Tapi jangan menggunakan ada bahasa-bahasa improvisasi, sangat berbahaya. Misalnya Muhammad misalnya, atau Abdillah hamba Tuhan. Kita mau definisikan Abdillah adalah pencuri. Ini kan improvisasi. Dia mendefinisikan ini dasarnya apa? Karena mungkin dia lihat orang ini di kenyataannya itu pencuri, makanya Abdillah adalah pencuri. Itu harus ada indikasi atau ada karina-karina. Karinanya syaratnya itu sesuai faktanya, makanya saya katakan dia pun pencuri. Jadi seringkali memang mendefinisikan itu seringkali memang ada aturan definisi. Tapi pada sisi yang lain ada juga aturan definisi, salah satunya selain pembeda dan lain sebagainya, ada juga tujuan yang mau disasar. Saya mendefinisikan ini tujuannya ini. Ada orang mendefinisikan memang itu pendefinisiannya itu memang secara hakiki, internal, dibagi mana pembeda, mana jenis. Tapi adakala orang mendefinisikan sesuai tujuan. Maka untuk mendefinisikan sebuah konsep itu terkait dengan kata tertentu, untuk berkaitan dengan tujuan harus dia bangunlah sebuah syarat ataukah indikasi-indikasi tertentu. Kalau memang kalau Ibnu Sina mengatakan sangat sulit ya, jarang kita bisa mendefinisikan sebuah konsep itu dengan makna-makna yang hakiki, karena memang kita betul-betul harus tahu memang pembeda antara satu konsep dengan satu konsep yang lain secara benar. Maka dalam rumusan definisi juga bukan hanya berkaitan dengan yang hakiki, berarti dia membuka ruang-ruang kemungkinan yang lain untuk bisa dimasuki definisi-definisi dengan rumus ataukah karakteristik ataukah cara-cara yang lain. Hal itu memang dilihat memang pada problem kata-kata. Seringkali ada buku filsafat kata mengatakan saya berkata maka saya ada. Saya juga kaget. Saya berkata maka saya ada. Pemahaman dia terserah dia, tapi kita harus kembalikan, ya. Kembalikan setiap kata-kata itu harus kembali pada
konsepnya, maksudnya bagaimana. Karena definisi itu berkaitan dengan konsep. Dan seringkali kalau kita melihat buku ini kan banyak sekali kata ya. Banyak sekali kata. Dan setiap kata itu kalau kita mau kembalikan pada konsepnya pasti lebih tebal ini ya. Nah, misalnya ada satu paragraf saja misalnya. Di sini mengatakan tamsil. Tamsil itu kata. Maknanya apa? Ya? Maknanya apa? Maka setiap kata-kata yang kita lihat, apalagi dia sudah berbentuk kalimat. Kalimat itu kan susunan dari kata-kata. Kalau sudah menjadi paragraf, susunan dari kalimat-kalimat. Kalau itu dikembalikan dengan pembacaan logikanya adalah kembalikan pada maksud, pada kata, itu kita harus kembalikan dalam menyusun sebuah argumentasi atau definisi. Tidak seenaknya kita memaknai setiap kata. Karena setiap yang berbicara itu punya makna yang dia sampaikan. Dan seringkali makna itu bisa kita pahami lain. Dan dari pembicara juga pahamilah lain. Maka tentu ada ruang epistemologi akan mulai mengklarifikasi. Tapi logika mengatakan kata harus kembali ke makna. Dan untuk memasuki ruang definisi, itu harus masuk patah kata disebut dengan muhtas. Satu kata yang maknanya khusus. Hanya makna itu saja, tidak bisa makna yang lain. Kalau kita sudah menemukan makna kekhususannya, itu baru kemudian kita bisa membangun definisi. Jangan sampai kata maknanya itu bisa diberlakukan banyak objek. Maka ketika kita mendefinisikan, sebenarnya kita ambil pembeda yang objek mana, itu kan kesulitan. Tapi kalau kata yang maknanya hanya berlaku pada sesuatu itu, maka dengan mudah kita mendefinisikan karena kita akan mencari pembeda dari satu objek dengan objek yang lain. Tapi kalau dia berlaku, makna itu berlaku pada banyak objek, ataukah dia tidak bermakna khusus, maka kita akan kesulitan. Sebenarnya objek mana, diferensia yang mana yang kita gunakan, karena dia menggunakan kata dan maknanya juga bervariatif. Ketika kita menemukan sebuah kata yang maknanya itu improvisasi ataukah majasi, maka kita harus mengarahkan dia pada sebuah catatan kritis berkaitan dengan korina, syarat-syarat bahwa kata ini terkait dengan ini. Catatan, orang bilang apa? Footnote-nya ya. Catatan penting bahwa definisi ini, kata ini saya maksudkan di makna ini. Sehingga orang mendefinisikan selalu menemukan ruang dalam menarik jenis ataukah pembeda. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.